dengan materi kita selanjutnya ya Nana. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa dimulai. Dan kembali sekolah seperti dia. Ya. Ibu minta kepada anak ibu berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, siap? Kita coba. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya, akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Nah, itulah tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, materi kita indahnya saling menghargai. Ada sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada Ibu ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Soal yang pertama, apa itu saling menghargai? Siapa bisa menjawab apa itu artinya saling menghargai? Coba ulang lagi nak, apa itu saling menghargai? Saling menghargai bahwa orang lain itu penting bagi kita. Ya, bagus. Pertanyaan yang kedua, terhadap orang yang berbeda keyakinan atau agama, bagaimana sikap kita? Ayo nak, siapa yang bisa? Menghargai dan saling Tangannya. Apa nak jawabannya? Kepada orang yang berbeda keyakinan, kita harus saling menghargai dan menghormati. Ayo, pertanyaan terakhir. Salah satu bentuk perilaku yang bisa menciptakan hidup rukun apa yang perlu kita tampilkan di masyarakat supaya hidup rukun apa? Ayo, siapa bisa? Silakan nak. Peserta dalam bergotong royong atau kerja bakti. Ya, salah satu perilaku hidup rukun di dalam masyarakat itu adalah ikut serta dalam bergotong royong atau kerja bakti. Baik. Minggu yang lalu Bu Abibah sudah menjelaskan apa materi kita minggu yang lalu. Siapa masih ingat? Minggu yang lalu apa materi kita? Sebelum kita masuk belajar saling menghargai, materi kita minggu yang lalu apa? Asmaul Husna. Nah, masih ingat berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang bagus, yang indah untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu indahnya saling menghargai. Oke. Baik, anak-anak semuanya, sekarang kita masuk materi selanjutnya. Pengertian indahnya saling menghargai. Pengertian menghargai. Menghargai itu artinya menghormati orang lain. Bahwasanya orang lain itu sangat penting bagi kita. Apa betul? Kita sebagai makhluk sosial, makhluk apa nak? Makhluk sosial. Sosial itu tidak bisa ibik seorang. Lain bisa wa ibik seorang? Tidak bisa wa ibik seorang dona. Awak itu hidup sosial, artinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Orang lain itu sangat penting bagi kita. Contoh, kita bertetangga nih. Yang pertama tahu dengan kondisi kita adalah tetangga. Lain tahu keluarga awaknya, indah paling beku awak telepon. Jadi kurang yang pertama tahu dengan kondisi awak adalah tetangga. Jadi tetangga itu orang lain, ya. Kita membutuhkan orang lain. Nah, contoh selanjutnya, ketika kita sakit, kita butuh siapa?
menghargai suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu poin-poin dari bentuk-bentuk saling menghargai. Ya, Nak, ya? Yang pertama, menghargai suku dan budaya. Setiap daerah memiliki suku, adat, dan budaya, bahasa yang berbeda-beda. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, ya, untuk saling mengenal. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di kelas itu Allah kan berbeda-beda. Ada dari Bukit Tinggi, ada dari Pasaman, ada dari Padang. Suku awak berbeda-beda. Sukunya ada apa nak? Suku Jambak, suku Cangnyangkul, suku Kuriang. Di dalam satu kelas kita sudah berbeda suku. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai kita mengejek. Mengejek bahasa orang Bukit Tinggi berbeda dengan Padang. Apalagi bahasa Kuranci. Jangan sampai mengejek, menghina. Habis pada gawe gitu, kan? Jangan sampai mengejek seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mendengarnya itu bisa tersinggung perasaannya. Jadi di dalam kelas ataupun dimanapun kita harus bisa menjaga omongan. Jangan sampai orang lain tersinggung. Apalagi contohnya di dalam kelas kalian panggil, woi si kerempeng. Itu namanya mengejek. Itu tidak boleh. Artinya kita harus rukun di dalam satu kelas ataupun kelas yang lain, ya Nak, ya. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjut ya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang kedua, Indonesia memiliki berapa agama? 5. Ada Kristen, ada Islam, ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita berbeda agama. Agama Islam gimana beribadahnya? Kalau Kristen, setiap agama itu berbeda tempat ibadah. Bagaimana perilaku kita? Bagaimana sikap kita? Tentunya saling menghargai. Jika teman kita di dalam satu kelas ada yang beragama Muslim di sini, ada. Misalkan ada, kita tidak boleh mengejek. Si anu tuh beragama Kristen, nggak punya kawan dinu. Itu tidak boleh. Tentunya kita menghargai agamanya. Begitu juga dengan teman yang non Muslim, juga harus menghargai atau menghormati kita apabila kita melaksanakan ibadah. Nah, tadi sudah 2 Ibu jelaskan. Sekarang kita masuk yang ketiga.
bagaimana cara kita menghargai pendapat itu? Contoh, ketika kita bermusyawarah di rumah, adik mau pergi liburan ke Bukit Tinggi, kita mau pergi liburan ke Solo, berbeda pendapat, berbeda. Tetapi nanti dimusyawarahkan, bisa pendapatnya kita hargai misalnya, ya. Kemudian memilih ketua kelas misalnya di sekolah, ya nak ya. Apapun pendapat orang lain, kita harus menghargai itu. Jangan ditertawakan. Weh, jawaban waktu tidak rancak dong. Nah, tidak diterima, tidak seperti itu. Kita seharusnya terima dulu pendapatnya. Nantilah diterima tidak diterimanya, tetap kita menghargai pendapat dari orang lain. Nah, sebelum kita lanjut materi, kita screening dulu supaya lebih semangat. Nah, Ibu udah mulai ngantuk ya. Dan minta kepada anak Ibu silakan berdiri semuanya. Ayo, ayo, semangat nak, jangan bodoh, jangan patah semangat. Ayo, Ibu ada lagu anti bully. Ayo sama-sama kita nyanyikan 1, 2, 3. Membagi kalian dalam beberapa kelompok. Untuk yang barisan ini adalah kelompok 1 ya. Kemudian yang ini kelompok 2. Yang di sebelah kirinya itu ini kelompok 3. Coba perhatikan nak, gambar yang di depan. Kamu diskusikan sedang mengapa orang anak-anak itu, ya? Apa yang dikerjakan? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan nanti ditampilkan ke depan. Silakan semuanya. Tadi sudah Ibu bagi per kelompok. Silakan hasil diskusinya kamu tampilkan. Ibu minta kelompok 1 dulu. Sudah selesai nak? Per kelompok sudah selesai ya? Udah. Ibu minta kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Kita coba dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kita diskusi ketua kelas. Nah, terus Kita bermusyawarah. ya. Kita diskusi di kelas. Tadi kita sudah mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Semoga anak Ibu paham dengan materi kita. Sekarang Ibu ada tugas untuk kamu kerjakan. Ya. Silakan kamu kerjakan. Nih. Iya. Buat namanya ya, buat namanya nak. Iya.
Sebelum ibu menyimpulkan, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan, Pak. Kesimpulannya adalah menghargai artinya menghormati lain. Terus, Bentuk-bentuk menghargai: satu, menghargai sekedar budaya; dua, menghargai keyakinan; tiga, menghargai pendapat orang lain. ya. Baik, Nak. Dari kesimpulan yang teman kamu bacakan tadi itu sudah bagus, ya. Artinya kamu sudah memahami pelajaran kita hari ini. Ibu sempurnakan lagi. Saling menghargai itu artinya kita menyadari bahwa orang lain itu sangat penting bagi kita. Ada 3 bentuk-bentuk dari saling menghargai. Yang pertama, menghargai suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, untuk materi kita hari ini, semoga anak ibu senang dengan pembelajaran kita. Apakah kamu senang, Nak? Senang. Untuk materi kita minggu depan, adalah manusia sebagai khalifah. Ya, untuk materi kita minggu depan, manusia sebagai khalifah. Di rumah, tolong anak ibu PR-nya dikerjakan, materi sebelumnya kamu ulang lagi belajarnya di rumah. Bisa paham, Nak? Nah, cukup sekian materi kita